Halo semuanya, selamat datang di channel Math Edu UKSW. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai cara unik menebak pikiran orang, tentunya menggunakan konsep matematika. Penasaran? Sebelumnya, perkenalkan, saya Cerisenia Emilia Tindas dengan NIM 20202008 dari Program Studi Pendidikan Matematika UKSW. Mari kita simak videonya. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku mau kenalin nih, bagaimana sih caranya membuat presentasi cantik seperti ini? Nah, web yang akan kita gunakan adalah canva.com. Tinggal dicari, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Dalam web ini, kita bisa membuat presentasi, cerita Instagram, poster, logo, kartu nama, dan masih banyak lagi. Web ini juga menyediakan fitur-fitur keren loh, yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing. Untuk melihat tema-tema yang menarik, kita tinggal klik bagian template, dan nanti akan muncul seperti ini. Karena kita akan membuat presentasi, maka kita klik bagian presentasi seperti ini. Di sini tersedia banyak sekali templates yang bisa kita gunakan dalam presentasi kita. Tugas kita adalah tinggal memilih kira-kira template mana yang cocok dengan presentasi kita. Oh ya, sebelum itu kita perlu masuk dengan akun Google supaya hasil editan kita bisa tetap tersimpan. Tema-tema di sini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk tema yang berbayar, kita perlu menggunakan akun premium agar bisa menggunakan fitur-fitur yang berbayar. Nah, jika tidak ingin membeli, kita bisa juga kok menggunakan atau memanfaatkan fitur-fitur gratisnya. Nah, contohnya kita akan menggunakan tema ini. Tinggal klik sesuaikan template, dan mulailah mengedit. Nah, aku mau ada gambar Bimo di presentasiku, maka aku akan mencari gambar Bimo tersebut di DeviantArt. Nah, ini nih web DeviantArt yang bisa kita gunakan untuk mencari gambar yang bagus. Kita perlu join terlebih dahulu dengan akun email kita, masukkan datanya, ikuti prosedurnya, konfirmasi akunmu dengan email, dan selesai. Cari gambar yang ingin digunakan, buka gambar yang diinginkan, kemudian klik icon download. Setelah muncul seperti ini, klik kanan dan save image as. Gambar tersebut akan tersimpan dalam perangkat kita. Selanjutnya, kembali ke Canva, unggah media, perangkat, dan pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam presentasi. Kita tinggal menyesuaikan ukuran dan letaknya sesuai dengan keperluan kita. Dan hasilnya seperti ini. DeviantArt juga menyediakan paket gambar yang bisa kita download. Contohnya ini. Klik download, ekstrak dalam penyimpanan kita, dan gunakan dalam presentasi kita. Jadi seperti itu. Mari kita selesaikan presentasi kita, dan hasilnya seperti ini. Simpel dan menarik bukan? Mari kita coba. Oke, lanjut. Cara unik menebak pikiran orang dengan konsep matematika. Pernah tidak teman-teman berpikir, bagaimana ya cara membuat orang kagum dengan pengetahuan kita? Atau apa ya trik-trik yang bisa kita gunakan untuk mengelabui orang? Coba teman-teman ikuti perintah berikut. Pikirkan satu angka. Terserah mau angka berapa, tapi untuk mempermudah perhitungan, pikirkan angka yang kecil, misalnya 1, 2, 5, atau angka berapapun yang kecil. Kemudian, tambahkan angka tersebut dengan 10.
Setelah itu, kurangi dengan 3, tambah 20, tambah 10, kurangi dengan 17, tambahkan 2, kemudian yang terakhir, kurangkan dengan angka yang teman-teman pikirkan sebelumnya. Bagaimana? Sudah dapat hasilnya? Usahakan dihitung dengan benar ya. Bimo coba tebak ya. Pasti hasilnya adalah 22. Bagaimana? Benar kan? Jika salah, coba dihitung kembali. Kok bisa seperti itu? Nah, mari kita bahas. Nah, dalam matematika, pasti kita sudah mengetahui ada 4 operasi hitung sebagai berikut. Ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Misalnya, ada 2 apel ditambah dengan 4 apel, hasilnya adalah 6 apel. Contoh yang lain adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7, 6 ditambah 10 sama dengan 16, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan adalah proses mengambil sejumlah angka dari sekelompok angka tertentu. Misal, ada 5 apel, diambil 2 buah apel, hasilnya 3 apel. Sama juga dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Pengurangan ini merupakan kebalikan dari penjumlahan. Maka, jika penjumlahan menambahkan, maka pengurangan menghilangkan. Kemudian perkalian. Perkalian merupakan proses penjumlahan suatu bilangan yang dilakukan secara berulang. Misalnya, 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Sebanyak 2 kali sama dengan 6. Atau mungkin 2 dikali 4. Berarti 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali sama dengan 8. Nah, jika perkalian adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah pengurangan berulang. Misalnya, 6 dibagi 3, maka 6 dikurangi 3 sebanyak berapa kali supaya hasilnya 0. Jika 6 dibagi 3, maka 6 akan dikurangi 3 sebanyak 2 kali sehingga hasilnya 0. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, sehingga misalnya, 6 dikali 3 sama dengan 18, jika 18 dibagi 3 hasilnya sama dengan 6. Setelah mengetahui keempat operasi tersebut, mari kita bahas soal yang tadi. Misalnya, angka yang kita pikirkan adalah angka 5. Nah, 5 ditambah 10 sama dengan 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. 12 ditambah 20 sama dengan 32, 32 ditambah 10 sama dengan 42, 42 dikurang 17 sama dengan 25, 25 ditambah 2 sama dengan 27, dan karena kita memikirkan angka 5, maka 27 dikurang 5 sama dengan 22. Terbukti kan? Berarti tebakan Bimo yang tadi adalah benar. Dari sini kita bisa lihat, angka berapapun yang kita pikirkan, pasti hasilnya ketika dioperasikan akan menjadi 22. Mengapa demikian? Karena angka yang dipikirkan awalnya itu akan dikurangkan dengan angka tersebut pada akhirnya. Dan yang perlu kita hitung sebenarnya hanya angka yang ada dalam perintah itu sendiri. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Kalau belum bisa, silahkan dipelajari. Kalau sudah bisa, mari kita lanjut. Sekarang, mari kita coba lagi. Pikirkan satu angka. Untuk mempermudah, seperti biasanya pikirkan angka yang kecil. Nah, kemudian angka tersebut kalikan dengan 2. Setelah dikalikan dengan 2, kalikan dengan 5. Kemudian, bagikan angka yang diperoleh tersebut dengan angka yang telah dipikirkan tadi. Nah, setelah itu kurangi 2, dan yang terakhir tambahkan dengan 3. Sudah dapat hasilnya? Bimo coba tebak lagi ya. Hasilnya adalah 11. Bagaimana? Benar kan? Kalau salah, coba hitung lagi. Mari kita bahas.
Misal kita pikirkan angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 dibagi angka yang dipikirkan tadi, yaitu 2, sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Terbukti kan? Jawaban Bimo benar lagi. Sama seperti yang sebelumnya, pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Sehingga, berapapun angka yang dipikirkan, hasilnya pasti 11. Berapapun angka yang dipikirkan, nantinya akan dibagi dengan angka itu sendiri, sehingga hanya perlu menghitung angka yang ada dalam perintah tersebut. Bagaimana? Sudah jelas kan? Nanti teman-teman bisa memodifikasi perintah tersebut sesuai dengan sifat-sifat operasi hitung yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman harus cermat nih dalam membuat perintah agar terkesan lebih hebat. Nanti, saat mempraktikkan, teman-teman bisa bilang, pikirkan satu angka, tapi jangan beritahu saya. Kemudian, tebaklah jawabannya dengan angka yang benar. Dari situ, teman-teman akan terlihat hebat di mata orang lain. Yap, sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba!